封山。 Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Kepo Film. Di video ini, Mimin melanjutkan membuat alur cerita film The Thousand World. Tanpa menunggu lama lagi, kita masuk ke ceritanya. Pada part sebelumnya, Lin Feng bertarung dengan Lin Yuhong dan berhasil mengalahkannya. Part ini dimulai saat Lin Feng sedang berbincang dengan Xiang Er. Muncul ayah Lin Yunghong, Lin Changxiong, menuduh Lin Feng telah meracuni anaknya. Dan Lin Feng dibawa secara paksa ke aula pengadilan klan Lin untuk diadili oleh para tetua. Sebelum pergi, Lin Feng berpesan kepada Xiang Er untuk menemui kakeknya. 放吧，不过可能会有一点风险的。李峰，师伯这是何意？小儿，先去爷爷那儿。 Setelah sampai di aula, Tetua Agung Lin Yueping menuduh Lin Feng telah melakukan kejahatan. Paman ketiga Lin Feng, Lin Jianyuan, menanyakan kenapa mereka memanggil Lin Feng ke aula. Kemudian, Yu Hong yang tidak sadarkan diri dibawa masuk dan penjaga toko obat mengatakan saat Lin Feng dan Yu Hong bertarung, Lin Feng diam-diam meracuni Yu Hong. 风，你可知罪？ 是切磋时被林峰暗中 Lin Feng membela diri dan mengatakan Yu Hong memadatkan jiwa bela dirinya untuk menyerang Lin Feng. Dan Lin Feng hanya mencoba yang terbaik untuk melawan. Chan Xiong mengatakan Lin Feng memfitnah Yu Hong karena kalau memang anaknya memadatkan jiwa bela dirinya untuk menyerang Lin Feng, sudah pasti Lin Feng yang jiwa bela dirinya sudah dicuri akan mati. 全力出手，晚辈只是竭力出手抵挡。不是的，请听晚辈解释。 Lin Feng mencoba bela diri tapi tidak diberikan kesempatan. Kemudian Yue Ping mengatakan Lin Feng bersalah, dia seharusnya diusir dari klan Lin. Tapi karena Yu Hong berhasil diselamatkan, dia bisa bebas dari hukuman. Tapi Lin Feng harus menyerahkan urutan seni bela diri miliknya ke klan. 不孝，血口喷人视为不仁，神令也得交给师徒。 Akhirnya Lin Feng menyadari niat sebenarnya para tetua untuk memiliki urutan seni bela diri miliknya. Urutan seni bela diri merupakan satu-satunya tiket masuk kolam dewa kuil seni bela diri. Orang yang berendam di kolam dewa, level jiwa bela dirinya bisa ditingkatkan ke level yang lebih tinggi. Lin Feng mengatakan pantas saja Yu Hong tidak diberi perawatan penuh dan langsung menuduh Lin Feng tanpa memberi dia kesempatan untuk menjelaskan agar mereka bisa memaksa Lin Feng menyerahkan urutan seni bela diri. 哪里出了问题？不忠不孝，解毒药液的伎俩，等着我到这里来。还有这里，目的就是为了逼我交出这武神令。 Yue Ping marah dan mengatakan walaupun urutan seni bela diri peninggalan Xiao Tian, tapi Xiao Tian berasal dari klan Lin, jadi seharusnya urutan seni bela diri menjadi milik klan Lin. Yue Ping juga mengatakan sekarang Lin Feng sudah tidak bisa memadatkan jiwa bela dirinya, jadi dia tidak membutuhkan urutan seni bela diri. 不得对长老无礼。雷锋也应属于我林氏。再生一劫，你连武魂都没了，就该把武神。 Urutan seni bela diri diserahkan ke klan untuk diberikan kepada orang yang berbakat di klan. Yue Ping juga mengumumkan semua orang di klan yang berumur kurang dari 18 tahun boleh bersaing untuk memiliki urutan seni bela diri. Lin Feng menolak memberikan urutan seni bela diri karena itu peninggalan ayahnya. 非给我林月平所用。师弟，未满18者， Yue Ping marah dan mulai menyerang Lin Feng untuk memberinya pelajaran. Senan muncul dan menangkis serangan Yue Ping. Yue Ping tidak menyangka Senan akan datang karena akan memperumit masalah. Bagaimanapun, Senan adalah satu-satunya yang memiliki jiwa bela diri tingkat 4 di klan Lin. Yue Ping menanyakan kenapa Senan datang. Senan mengatakan dia datang agar para tetua tidak menindas cucunya. Tetua ketiga mengatakan sekarang cucunya tidak sadar karena Lin Feng. Shenan justru menjawab dia bisa melihat bahwa Yu Hong baik-baik saja.
4等级地阶武，只怕你们这些老家伙把我孙子欺负。儿啊，爹啊，儿啊！你那老脸都给丢光了。 Dia juga tahu para tetua berniat mengambil urutan seni bela diri, jadi mereka harus bertarung dengan Shenan jika ingin merebutnya. Shenan mengeluarkan pedangnya dan memberi mereka kesempatan untuk menyerang. Jian Yuan yang melihat hal itu menuntun kedua keponakannya keluar dari aula. Lin Feng berjanji pada dirinya sendiri bahwa dia akan berjuang untuk menjadi lebih kuat dan melindungi orang-orang yang dia sayangi. 要武神令啊！先与老夫一战！进来！ Shenan menghancurkan aula dan memaksa para tetua keluar. Shenan mengatakan, siapa yang berani menyentuh cucunya, dia akan membuat mereka membayar 10 kali lipat. Para tetua takut mereka memberi hormat dan mengatakan akan mengingatnya. Shenan menyuruh mereka pergi. 林啸天为武神殿立下贺，林震南，都给我散了吧！ Kemudian, Shenan batuk dan hampir jatuh, tapi ditolong kedua cucunya. Saat Jian Yuan menanyakan luka Shenan, justru Shenan menegurnya dan mengatakan Jian Yuan sudah mengecewakannya karena dia membiarkan orang lain mengganggu Lin Feng, dan Shenan menyuruhnya pergi. 爷爷，您的伤。叔，却任由他被别人。 Melihat Shenan terluka, Lin Feng mengatakan akan menemukan jalan untuk menyembuhkan kakeknya. Kemudian, Shenan menanyakan alasan Lin Feng bertarung dengan Yu Hong. Lin Feng menceritakan semuanya. 爷爷，凤儿一定想办法让爷爷痊愈。发生冲突的，我去给妹妹。 Shenan kesal karena perlakuan orang-orang kepada cucunya dan mengatakan mereka berbuat seenaknya karena berpikir Shenan sedang terluka. Lin Feng menanyakan kakeknya tidak marah, dia menggunakan racun. Shenan menjawab, ketika dihadapkan antara hidup dan mati, itu salah satu cara untuk melindungi diri. Kemudian Lin Feng mengungkapkan rahasianya bahwa dia sudah memadatkan pola garis darah pedang lagi. Melihat hal itu, Shenan sangat senang dan mengingatkan Lin Feng untuk tidak memberitahu orang lain. 真以为老夫受伤就可以为？不过在生死面前，这天佑我孙呐！这件事情你可莫要告诉别人。 Pada malam harinya, roh Lin Feng kembali ke makam dewa. Dia memberikan kue salju kepada Dewi Nusi dan menanyakan cara memurnikan makam lebih cepat. Dewi Nusi menjawab, Lin Feng membutuhkan kekuatan garis darah Phoenix, kekuatan jiwa, dan 3 aspek api Phoenix. Kekuatan garis darah Phoenix untuk mengaktifkan formasi Susen. Kekuatan jiwa dapat membuat Lin Feng menggunakan kekuatan formasi. 3 aspek api Phoenix untuk memurnikan kekuatan roh yang tersisa. Lin Feng bisa mengaktifkan kekuatan garis darah menggunakan pola garis darah, tapi kekuatan jiwa dan 3 aspek api Phoenix dia tidak tahu caranya. 不在，那晚辈包里的水晶膏有力量。见过前辈，晚辈想请教如何血脉之力、神魂之力以及凤凰力可以助你激发正文。神魂之力，那神魂之力和凤凰之眼却不。 Dewi Nusi memberitahunya, Lin Feng bisa meningkatkan kekuatan jiwa dengan memurnikan makam Dewa Yansen. Tapi dia tidak bisa melakukannya sekarang karena Lin Feng belum cukup kuat. Jadi, Lin Feng harus belajar berkultivasi dengan api Phoenix. Karena Lin Feng memiliki garis darah Phoenix, dia bisa memulai pemurnian dengan menyerap api dan dapat meningkatkan api Phoenix dari waktu ke waktu. Kemudian Dewi Nusi memberikan teknik 9 jalur nirvana. Sang Dewi mengatakan melatih teknik ini sangat berbahaya. Jika dia berhasil, Lin Feng bisa mengendalikan formasi Susen. Jika tidak, dalam 20 tahun, dia akan dihancurkan oleh hukuman dewa. 变化想来能够极快的提升如何修炼凤凰之眼吧。你身具凤凰，九转涅槃诀，彻底的掌控诸神大阵，否则20年。 Lin Feng juga membutuhkan 3 jenis api untuk melatih teknik ini. Api asing, api surgawi, dan api asli.
Kemudian Dewi Nusi pergi dan Lin Feng kembali ke tubuhnya. Lin Feng berencana untuk mencari api asing di pegunungan Tianian, tapi sebelumnya dia akan ke aula Qianji untuk membeli pena pola dan pedang. Lin Feng sadar pola pembukuan darah muncul di tangannya dan mengetahui garis darahnya terus-menerus dipadatkan. 前辈，看上我。不过明天得先……哎，凝血丸，太好了！血丸。 Keesokan harinya, Lin Feng pergi ke aula Qianji. Saat dia memperkenalkan diri, sang master aula Qianji, Su Fanian, langsung mengenalinya sebagai orang yang jiwa bela dirinya dicuri. Lin Feng mengatakan ingin membeli pena pola. Fanian mengantarnya untuk melihat barangnya. Fanian juga memerhatikan liontin giok Lin Feng. 欢迎。在下天眼领事林峰。 Lin Feng langsung membeli pena pola yang merupakan harta karun tingkat kuning. Saat Lin Feng sedang melihat-lihat senjata, dia langsung tertarik dengan pedang api pembakaran. Fanian menjelaskan pedang itu ditemukan di reruntuhan kuno di pegunungan Tianian dan merupakan harta karun tingkat bumi. Tapi pedang itu sudah setengah rusak. 这铭文笔。 Lin Feng menggunakan kekuatannya untuk mencari tahu kekuatan pedang itu dan menemukan ada api asli di dalam pedang itu. Dan Lin Feng ingin membeli dan memperbaiki pedang itu. Saat melakukan pembayaran, batu kristalnya kurang dari harga yang ditentukan. Dan Lin Feng meminta pemotongan harga, tapi Fanian tidak mau. Dia justru menginginkan liontin giok Lin Feng sebagai pembayaran. Saat Fanian menyentuh liontin Lin Feng menyalurkan aura garis darah Phoenix ke pedang dan membuat Fanian kaget. 若是能修复一下，应该还……包子这身上， Fanian berpikir bagaimana bisa Lin Feng mempunyai aura garis darah seperti itu, sedangkan jiwa bela dirinya sudah dicuri. Lin Feng kembali mengaktifkan pedang itu menggunakan garis darahnya lagi, dan ternyata muncul kekuatan api yang besar. Melihat hal itu, Fanian mulai tertarik dengan Lin Feng dan akhirnya menyetujui pemotongan harga sebagai bentuk pertemanan. Lin Feng berterima kasih dan senang karena bisa menggunakan pedang api asli itu untuk berlatih teknik 9 jalur nirvana. 你发共鸣了？相传这灵。 这柄剑属于公子。 Kemudian muncul Qin Xiao, cucu dari tetua klan Qin dan teman-temannya. Mereka mengejek Lin Feng dengan mengatakan si jenius dari klan Lin yang berubah menjadi sampah. Klan Lin dan klan Qin mempunyai hubungan yang tidak baik. Lin Feng tidak ingin meladeni mereka dan memutuskan untuk pergi. Xiao menyadari pedang yang baru dibeli Lin Feng memiliki elemen api. Dia menyuruh Lin Feng menyerahkan pedang itu sebelum pergi, atau dia akan merebutnya secara paksa. 这不是林氏的大天才林峰吗？ 被林氏压制，两大家族的关系一直。 解惑。 想走，否则本公子可就要出手了。 Fanian menyela mereka dan meminta untuk tidak membuat masalah di aula Qianji. Tapi mereka mengejek Lin Feng dengan mengatakan dia berlindung di balik wanita cantik, jadi pantas saja tunangannya mengkhianatinya. Lin Feng marah dan Fanian menyuruhnya mengabaikan mereka. Tapi Lin Feng tidak ingin diam saja saat mereka mengejeknya. Dia mengatakan jika Xiao ingin mengambil pedang itu, dia harus menggunakan kemampuannya. Akhirnya, mereka sepakat untuk bertarung di arena pertempuran milik klan Lin. Fanian ragu apakah Lin Feng bisa mengalahkan Xiao yang sudah berada di ranah bela diri asli. 是。林峰公子，不用理会他们。 想要我手中的剑，凭本事来夺。你们这里却设有站台， 无妨。 Kemudian, mereka sampai di arena pertempuran
Dan Xiao bukan hanya menginginkan pedang Lin Feng, tapi juga urutan seni bela diri. Murid-murid klan Lin, klan Qin, Fan Yan dan bawahannya Tuan Yun juga ikut menyaksikan pertarungan. Xiao menggunakan jiwa bela diri unik klan Qin, piton skala merah dan mengeluarkan pedang emas merah miliknya, yang merupakan pedang harta karun peringkat misterius. Lin Feng mengeluarkan pedang api pembakaran untuk melawan. Saat pola garis darah pedang muncul di dahinya, Fan Yan sempat kaget. 林峰，交出剑和武神令。重新凝聚了剑纹。至灵堂，金刀，Saat piton skala merah menyerang, Lin Feng berhasil menebasnya dengan pedang, tapi justru tekanan saat piton itu hancur menyerangnya. Kemudian, Xiao menggunakan teknik pedang piton merah untuk menyerang, dan Lin Feng melawannya dengan teknik 3 pedang angin. Hal yang sama terjadi ketika piton hancur, tekanan balik menyerangnya. 小蟒出海，红斩！竟能接下这招，小蟒出海！结果。 Lin Feng memutuskan untuk menyerang dengan kekuatan penuh. Dia menggunakan jiwa bela diri ganda, muncul Phoenix dan menghancurkan piton. Xiao marah dan menggunakan teknik seni bela diri piton skala merah. Lin Feng kembali melawannya dengan menggunakan teknik api asli dan berhasil mengalahkannya dan membuat Xiao kehilangan kultivasinya. 气温，出剑出。 Fan Yang dan Tuan Yun membahas teknik yang digunakan Lin Feng. Lin Feng menggunakan tingkat ketiga pedang spiritual dan seni bela diri api asli. Dia membangkitkan api asli di dalam pedang api. Lin Feng melihat Xiao dan berpikir saat pertarungan dia tidak bisa mengendalikan api asli yang ada di pedangnya. Teman-teman Xiao menyalahkan Lin Feng karena telah melukai Xiao. 重新凝聚了剑纹，这是何等的实力！火焰应该是第3等级灵武境强者才有的真火柄废剑了呀。或许这宝剑中的真火之强，我也无法。你敢废我家公子！林公子非但未有过错，还试图。 Tuan Yun mengatakan kakak Qin Xiao adalah istri Lou Shaotian. Lou Shaotian berasal dari kuil seni bela diri. Mereka pasti akan membuat perhitungan dengan klan Lin. Kemudian, Fan Yan meminta Tuan Yun mengantar Lin Feng pulang. Sebelum Lin Feng pulang, dia mengucapkan terima kasih kepada Fan Yan. 是，虽然赢了，恐怕也是天元城骆少天必定会算在林家头上。多谢紫妍小姐。 Sesampai di rumah, Lin Feng berlatih teknik 9 jalur nirvana menggunakan api asli di dalam pedang karena sama seperti Fan Yan, dia juga berpikir klan Qin akan membalas dendam. Dengan darah burung phoenix, dia mencoba melelehkan api asli. Setelah berhasil, dia masuk ke langkah kedua dari putaran pertama teknik 9 jalur nirvana. Lin Feng menyadari api nirvana lebih murni dari api asli, dan dia baru menyelesaikan tahap awal dari putaran pertama teknik 9 jalur nirvana. Lin Feng ingin menyelesaikan teknik 9 jalur nirvana dengan cepat. 人事来袭，空在旦夕之间，难绝。剑内真武，不管了，下去。不好，我得赶紧将凤凰血气融合在了一起。很好，这是第一斩的第2步，该用凤凰之火，浴火重生。
终于完整的运行了7个周天，斗转涅槃诀第1转的初步阶段。 Lin Feng memutuskan kembali ke pemakaman dewa. Di pemakaman, Lin Feng langsung bertemu Dewi Nusi. Dewi Nusi menyadari Lin Feng sudah mengumpulkan api nirvana. Karena api nirvana sudah terkumpul, Dewi Nusi menyuruh Lin Feng untuk memurnikan makam Dewa Yansen untuk meningkatkan kekuatan jiwanya. Karena tidak seperti dewa kuno lainnya, jiwa Dewa Yansen masih utuh. Lin Feng memasuki ruang pemurnian. Dia menggunakan garis darah Phoenix untuk mengaktifkan formasi Susen. Muncul Dewa Yansen, dia bertanya siapa yang mau membunuhnya. Lin Feng memperkenalkan dirinya sebagai penguasa makam dan mengatakan dia datang untuk memurnikan Dewa Yansen menggunakan api nirvana. 你凝聚涅槃之炎天尊的家伙吗？你若能磨灭，不错，神魂还在。 诸神大阵，吾乃眼神天尊，莫问。无涅槃之炎，熔炼入。 Lin Feng mulai memurnikan Dewa Yansen. Meskipun jiwa Dewa Yansen lemah, tapi Dewa Yansen masih sangat kuat membuat dia kesulitan dalam pemurnian. 秦妄想，给我破！利刃切割元神。 Cerita berpindah ke klan Qin, di mana tetua klan Qin, Qin Song marah karena Lin Feng menghapus kultivasi cucunya Qin Xiao. Dia ingin membalas dendam, dia mengajak para tetua lain untuk bersama-sama ke klan Lin. Salah satu tetua klan Qin, Qin San mengatakan, sekarang Lin Senan sedang terluka dan ini merupakan kesempatan yang langka. Dia memerintahkan untuk mengarahkan 800 prajurit elit menuju klan Lin. 是庶子，非我孙儿。人，老夫愿同去。 Kembali ke ruang pemurnian, Lin Feng terus mencoba memurnikan jiwa Dewa Yansen, tapi sang dewa tetap melawan. Lin Feng mendengar saran Dewi Nusi untuk mencoba meyakinkan Dewa Yansen. Lin Feng mengatakan kepada Dewa Yansen, kalau Dewa Yansen menyerah padanya, dia akan membiarkan Dewa Yansen dilahirkan kembali. Awalnya, sang dewa menolak dan Lin Feng mengancam akan memurnikan jiwanya sepenuhnya. Dia mengaktifkan formasi Susen untuk menekan Dewa Yansen. Akhirnya, Dewa Yansen menyerah. 不如你可以试试说服他。给你重生之际，熔炼万物。吾臣服。 Lin Feng mengatakan akan membuat Dewa Yansen dilahirkan kembali asal sang dewa mau memberikan teknik tertingginya, dan hal ini merupakan ujian ketulusan yang diberikan Lin Feng. Dewa Yansen setuju dan memberikan teknik membuat jiwa abadi. 重生的机会，不过你得交出。太上眼神诀乃是本尊的正道。铸魂，天雷淬魂，天炎。 Lin Feng mengetahui dari Dewi Nusi bahwa masih ada teknik tertinggi lainnya. Dia meminta kepada Dewa Yansen teknik yang bisa membuat seseorang melampaui musuhnya. Lin Feng membuat alasan dia mempunyai junior yang baru memasuki jalan kultivasi dan membutuhkan teknik rahasia sehingga jika dia bertemu musuh bisa mengalahkannya. Dewa Yansen sempat menolak, tapi saat diancam dia akhirnya memberikan teknik rahasianya, tebasan jiwa surgawi, yang bisa membunuh jiwa seseorang dan menghancurkan musuh yang tidak terlihat. 神诀，只要神魂在，肉身让人越级灭敌，各敌制胜。使者们，吾有一秘术，天魂斩。 Kemudian Lin Feng kembali setelah berjanji akan memberikan Dewa Yansen kesempatan dilahirkan kembali. Dewi Nusi memberitahu Lin Feng agar berlatih keras karena mungkin tidak lama lagi Lin Feng bisa memadatkan jiwa bela dirinya. 多谢尊主。 练吧。也许不久之后， Setelah kembali ke tubuhnya,
Lin Feng langsung berlatih teknik tebasan jiwa surgawi. 天魂斩可斩人神魂，那才凝聚的魂刃之上。 Di sisi lain, para tetua klan Qin dan prajurit elitnya sudah datang ke klan Lin. Qin Song meminta Shenan untuk menyerahkan Lin Feng. Salah satu prajurit dari klan Lin melihat kemunculan klan Qin dan melaporkannya kepada Yue Ping. Setelah mendengar Lin Feng telah menyakiti Qin Xiao, Yue Ping meminta para pengawal untuk membawa Lin Feng dan meminta Shenan untuk datang. Dan Yu Hong bersama pengawal pergi ke kamar Lin Feng untuk menjemputnya. 交出林峰，否则立即把他找来。还有，给我拿下！ Teman-teman, ini adalah part kedua dari alur cerita film 10,000 World. Apabila ada saran, kritik, dan ingin membuat alur cerita film lainnya, boleh komen di bawah ya. Jangan lupa like dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya.